Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai praktek dasar Excel untuk rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan count. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tribuna Haikal Arya Wijaya, salah satu siswa magang di Elkom UNES tahun 2022. Jika di video minggu lalu, kita telah belajar mengenai berbagai macam rumus average, mulai dari average if, dan average if s. Sekarang kita akan mulai dengan belajar rumus VLOOKUP. Jadi, VLOOKUP adalah rumus yang merupakan salah satu fungsi atau rumus di Excel yang termasuk pada kategori lookup dan reference. VLOOKUP mempunyai fungsi untuk mencari sebuah nilai dari sekumpulan data atau tabel yang nantinya jika nilainya sudah ditemukan, maka akan menambahkan nilai yang ada pada kolom lainnya dari tabel tersebut yang didasarkan pada urutan sebuah kolom. Selanjutnya, ada rumus HLOOKUP. HLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mencari suatu data dari tabel secara horizontal di Excel. Rumus HLOOKUP memiliki kegunaan yang hampir sama dengan rumus VLOOKUP. Hanya saja, HLOOKUP secara horizontal, sedangkan VLOOKUP secara vertikal. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di praktek berikut ini. Jadi, untuk praktek yang pertama, kita langsung saja melakukan dua praktek, yaitu VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Di sini saya sudah menyediakan tabel soalnya, atau tabel yang akan kita praktikkan nanti. Ada tabel acuan untuk VLOOKUP-nya, dan juga ada tabel acuan untuk HLOOKUP-nya. Gitu. Jadi, yang pertama kita akan mencoba untuk praktek VLOOKUP terlebih dahulu. Kita mulai saja, kita klik di bagian kolom nama barang. Kita ketik saja sama dengan VLOOKUP, dan sini kita klik saja. Nah, di sini sudah ada muncul rumusnya. Yang pertama ada kunci telusurnya. Nah, di sini kunci telusur yang kita gunakan adalah kode di sini. Jadi kita klik bagian tabel di kode. Diklik, lalu titik koma. Rentangnya yang dimaksud di sini adalah tabel acuannya. Jadi kita akan mendrag saja seluruh tabel acuannya. Begitu. Lalu titik koma lagi. Lalu indeks adalah bagian yang ingin kita cari dengan kita sesuaikan dengan kodenya. Nah, di sini kita ingin nama barang. Jadi kita klik saja. Jadi ini nama barang adalah di indeks yang kedua kan. Kode yang satu, nama barang yang dua, hari yang ketiga. Jadi kita ketik saja angka 2 atau di indeks bagian kedua. Lalu titik koma lagi. Dan di bagian ini, di sortir ini, kita bisa mengisi antara angka 0 dan juga angka 1. Untuk angka 0, kita akan mencari nilai yang sudah pasti, atau yang memang itu sebenarnya. Kalau yang angka 1, biasanya digunakan untuk yang lebih dari ataupun kurang dari segitu. Jadi kita akan mencari yang pasti, kita ketik aja angka 0. Lalu tutup kurung. Nah, lalu kita enter. Nah, hasilnya akan langsung mengacu dari di sini. Jadi kode pertama adalah buku. Untuk lebih cepat kita bisa melakukan mendragnya langsung dari tabel yang atas langsung ke tabel bawah. Nah, ternyata di bagian tabel dimulai dari angka 1 yang di bawah ini terjadi error. Di sini tertulis kesalahannya tidak menemukan nilai 1 pada evaluasi VLOOKUP. Nah, untuk memperbaiki hal ini atau jika ingin memperbaikinya, kita harus memberikan tanda dolar atau kita pada bagian rentang tadi kita pencet F4. Fungsinya atau apa? Untuk mengunci tabel acuan ini agar tidak berubah-ubah seperti itu. Kita enter saja, lalu kita drag lagi dari awal. Nah, maka permasalahan tadi sudah bisa diselesaikan. Untuk HLOOKUP sama persis seperti VLOOKUP,
kita lakukan dengan cara yang sama. Kita ketikkan dulu lookup, yang di sini kita klik saja. Lalu kunci telusurnya sama di kode bagian ini, kita klik saja. Lalu titik koma. Nah, yang membedakan kalau VLOOKUP adalah rentangnya itu atau tabel acuan yang berbentuk vertikal. Kalau HLOOKUP, tabel acuannya berbentuk horizontal. Nah, kita drag saja seluruh tabel acuan dari HLOOKUP. Nah, seperti ini. Lalu titik koma. Lalu indeksnya, kalau kita akan mencari harga, kita di sini mencocokkan harganya. Jadi harga ada di indeks yang ketiga. Kita ketikkan ketiga, titik koma, lalu 0. Tutup kurung. Jangan lupa, pada bagian ini kita pencet F4. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, di sini akan bisa diisi otomatis, kita klik saja. Seperti ini. Dan yang terakhir, di video kali ini, kita akan belajar mengenai rumus count. Ada count, count A, count if, dan count if S. Jadi, Anda bisa menggunakan fungsi count pada Excel untuk mendapatkan jumlah entry atau banyak kemunculan data dari sebuah range atau array. Banyak orang yang masih bingung mengenai perbedaan rumus sum dan juga rumus count. Jadi, perbedaan yang paling utama antara rumus sum dan count adalah fungsi utama sum adalah menghitung jumlah total nilai data, sedangkan fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya pemilik atau kemunculan data. Selanjutnya, ada rumus count A. Kita bisa menggunakan count A untuk membantu kita menghitung berapa banyak data yang kita punya dalam semua input yang kita berikan kepadanya. Kita bisa memberikan input ke count A dalam bentuk pengetikan data secara langsung, coordinate cell, atau cell range. Namun, kita hampir selalu hanya memberikan satu cell range sebagai input count A kita. Biasanya seperti itu. Hasil dari count A adalah sebuah angka yang melambangkan banyak data yang kita punya dari input-input yang kita berikan kepadanya. Selanjutnya, ada count if. Fungsi count if merupakan fungsi statistik yang disediakan oleh Excel untuk menghitung jumlah sel dalam suatu range atau rentang yang memenuhi kriteria tunggal yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, Excel akan menghitung jumlah data atau banyak data pada range berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada count if S. Sama seperti fungsi count if, fungsi count if S juga berguna untuk menghitung jumlah data atau banyak data pada range tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Namun, perbedaannya adalah jika menggunakan count if, kita hanya bisa menggunakan satu kriteria saja untuk menghitung jumlah data. Sedangkan count if S, kita bisa menggunakan 2 atau 3 atau bahkan 4 kriteria, bahkan bisa lebih juga untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Kita akan mempraktikkan rumus count pada slide kali ini. Nah, di sini saya telah menyiapkan tabel yang berisi nama, mata pelajaran, ada nilai matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, dan juga ada rata-ratanya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab menggunakan rumus count tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, berapa banyak nilai yang ada di tabel tersebut? Jadi pertanyaan ini menunjukkan bukan jumlah nilai dari semuanya, tapi berapa banyak nilai yang ada. Jadi ada dari matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, ini ada berapa nilai dari tiap siswa. Nah, kita bisa menggunakan rumus count. Kita ketikkan saja, klik sama dengan count. Nah, lalu kita drag saja, kita drag dari sini hingga ini. Jadi nilai dari matematika hingga bahasa Inggris, adakah ada berapa banyak nilai? Lalu kita tutup kurung, kita enter. Ternyata ada 40 nilai untuk
semua jadi di semua mapel ini. Pertanyaan kedua, kita klik saja ini. Kita klik saja. Lalu yang kedua, berapa siswa di tabel tersebut? Ternyata kita tidak bisa menghitung dengan rumus count biasa. Kita harus menggunakan rumus count A untuk menghitung berapa banyak siswa dengan isiannya di sini tabelnya adalah tulisan, tidak angka seperti ini. Jadi kita menggunakan rumus count A. Count A. Nah ini. Lalu kita gerak saja dari sini hingga ke sini. Oh, ternyata ada 10 siswa di tabel tersebut. Rumus ini akan sangat berguna jika kita memiliki banyak data namun tidak ada nomornya gitu. Kita bisa menggunakan rumus count A ini dengan tepat. Lalu, pertanyaan ketiga, berapa banyak nilai IPA lebih dari 80? Kita bisa menggunakan rumus count if. Kita klik saja. Lalu sama dengan count if di sini kita pilih nilai IPA. Jadi rentangnya adalah nilai IPA di sini. Kita klik saja rentangnya. Titik koma dan kriterianya adalah lebih dari 80. Jadi seperti ini. Lebih dari 80. Nah, ada berapa nilai IPA yang lebih dari 80? Kita enter. Ternyata hanya ada satu, yaitu angka 90. Karena 80 ini, karena tadi kriterianya lebih dari 80, jadi angka 80 tidak termasuk dalam kriteria tadi. Lalu di sini kita ingin mencari yang pertanyaan terakhir, berapa siswa yang nilai IPA-nya lebih dari 70 dan bahasa Inggrisnya lebih dari 80? Kita bisa menggunakan rumus count if s. Count if s. Nah di sini kita klik. Lalu di sini terdapat rumusnya, yaitu kriteria rentang pertama dan juga kriteria 1, lalu ada kriteria rentang kedua dan kriteria kedua. Untuk kriteria rentang yang pertama adalah nilai IPA. Jadi kita tidak saja nilai IPA-nya titik koma. Lalu kriterianya adalah nilainya lebih dari 70. Lebih dari 70. Nah, titik koma. Lalu kriteria rentang yang kedua adalah nilai bahasa Inggris. Kita tidak saja nilai bahasa Inggris. Titik koma. Lalu kita tanda petik lagi. Kriterianya adalah lebih dari 80. Lebih dari 80. Nah, seperti ini. Titik koma. Tanda petik, lalu tutup kurung. Kita enter. Ternyata ada 3 siswa yang nilai IPA-nya lebih dari 70 dan nilai bahasa Inggrisnya lebih dari 80. Itulah contoh sederhana penggunaan rumus count di beberapa keadaan. Kita bisa menggunakan rumus count A, count if s, dan juga count if. Seperti itu. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung video. Yang telah saya sampaikan tadi adalah beberapa materi untuk minggu kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika dirasa informasi yang saya sampaikan berguna, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Terima kasih.